Ketua Umum Bapak Ahmadi, Bapak-bapak, orang tua kami, ibu-ibu kami, abang-abang, serta adik-adik kami. Di suasana ini nampak rasanya macam lengket awaknya. Macam belem. Ada suasana rindu kami itu kepada orang-orang tua kami, kepada tokoh-tokoh kami. Terserah dengan hadirnya orang-orang tua kami di Mukoko yang hadir semua, sodap hati kami. Ada rasa rindu. Jadi yang intinya kami dari pengurusan untuk tahun 2022-2027 ini meminta nanti saran nasihat tetap kepada tokoh-tokoh orang-orang tua kami. Dan kami juga sudah mufakat sama ketua umum, sama ketua harian, sama pengurus-pengurus lainnya. Apapun kebijakan yang akan kita ambil dalam kepengurusan Iqrohil ke depan ini tidak terlepas dari masukan dan nasihat nanti dari orang-orang tua kami. Iya ya. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat Iqrohil Kota Dumai, serta abang-abang, mungkin di sini kita banyak yang tidak saling kenal, ada yang kenal dan ada yang tidak. Jadi sesuai dengan tadi kata ketua umum, kami mohon maaf apabila tidak tersebut namanya. Bukan kami merasa ada hal yang lain, tapi kami kurang tahu kenapa gitu. Ketua harian ini. Baiklah, kita masukkan hal cara berikutnya, yaitu kita coba mengkaji. Dan di dalam acara ini kita tidak terlalu tegang, santai sambil mendongeng. Nak mokok-mokok, yang belum pesan minum silakan minum dan sarapan. Yang baru datang silakan ambil dipesan sambil mendongeng gitu. Arahan-arahan, penyampaian tentang IKBS, yaitu IKBS itu ikatan keluarga Bagan Sapi Api. Seperti salah saya panjangnya lah, sekitarnya dulunya. Ini waktu IKBS ini pernah bosan nih Pak. Kami pernah mengadakan turnamen bola voli sekota Dumai. Saya ingat tuh, waktu itu mendiang ada Amiruddin, ada Pak Abu Iskandar. Itu dari seluruh kecamatan yang ada di kota Dumai ini mengutus semua. Bosan gitu itu sekota Dumai dulu, piala begitu itu. Banyak sejarah-sejarahnya. Dan itu kita minta juga nanti izin ketua umumnya, di pengurus dalam kepemudaan nanti Hari Warokan IPM kita coba bangkitkan lagi tuh. Kita coba bangkitkan lagi nanti acara-acara yang ada yang selama ini kita tertinggal, supaya ada rasa nanti keluarga-keluarga kita yang muda-muda itu, adik-adik kita, anak-anak kita tuh coba bangkit bersama lagi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi penyampaian ini, kami minta sambutan atau penyampaian dari beberapa orang tokoh kita hari ini. Tetapi untuk perwakilan pertama tentang pengarahan beberapa tokoh ini akan disampaikan oleh orang tua kita, sepuh kita, Ayahanda Haji Wan Fauzi. Kepada Ayahanda Haji Wan Fauzi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur, marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, nikmat kepada kita sekalian, khususnya yang hadir ini. Selanjutnya, tak lupa marilah kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan, sanak saudara saya, pengurus Ikarohil periode 2022-2027 yang baru saja terpilih dalam forum Mubes yang baru lalu. Selanjutnya sanak sesepuh tetua antara lain Pak Azhar, tadi Pak Mustafa. Kalau Pak Hendra, Pak Hendri ini jauh nih. Karena dibilang sesepuh ya. Saya dah 72 nih Pak Jabir. Ya, alhamdulillah, rahmat Allah. Yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian bapak-bapak, ibu, adik, ya. Ini ada ibu ya. Nah, ini tak tersebutlah ibu ini, samping Tumara. Yang saya hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang saya hormati, sebagaimana tadi sekilas disampaikan oleh protokol bahwa hajatan pertemuan kita pada pagi hari ini di samping bersilaturahmi, khususnya pengurus yang terpilih bersama kita, baik itu para tetua, anggota dan sebagainya. Yang lebih khusus lagi untuk mendapatkan informasi tentang berdirinya organisasi kita ini, organisasi yang kita cintai ini, Ikarohil ini, ya. Pendiriannya itu, nah, tentu ini diperlukan informasi ya Pak Ketua Umum dari yang mengetahui lah, artinya dulu yang ya, kalau istilah sesepuh lah. Karena di dalam kaitannya organisasi kita ini kan organisasi kemasyarakatan atau ormas, dan ini supaya ini artinya organisasi yang diakui pemerintah secara formal itu harus terdaftar di Kesbang ya sekarang ya Pak Indra ya, di Kesbang Pol, di Sospol itu hanya mendaftarkan, tidak minta izin. Pengetahuan saya itulah bedanya di zaman Orde Baru. Orde Baru ormas ini harus minta izin, mendapat izin. Nah, zaman reformasi tidak terdaftar. Untuk itu salah satu syaratnya harus ada akta pendirian. Itu belum ada punya dulu ya. Tak ada dokumennya itu. Nah, dalam kaitan ini saya yang ingat itu bahwa Ikarohil ini sebelum cikal-bikalnya dulu IKBS, Ikatan Keluarga Bagan sekitarnya. Ini termasuk di rumah Pak Tumaranya, Adinda Tumara nih. Itu selalu kumpul di situ dulu. Hah? Miripnya, apa tadi? Mirip mah. Padahal dia dah tua banget. Mirip kok. Tidak kenal sama Tumara, berdiri sebentar. Ya, suruh diri. Jadi kita mulai Ikarohil saja lah. Ini sejalan dengan terbentuknya Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir, pisah dari Kabupaten Bengkalis. Sebagai pengetahuan kita bersama, Dumai ini itu dari kota administratif, status pemerintahannya ditingkatkan menjadi kota. Dulu Kota Madia namanya, kota otonom. Itu April 23 April. Maka kita selalu memperingati. Sedangkan Rohil, Siak dan lain-lain waktu itu ada 9 pemekaran. Waktu zaman era reformasi itu termasuk Rohil. Itu Rohil ini sekitar bulan Oktober tahun 99. Nah, kemudian Dumai ini dilaksanakan pemilihan wali kota melalui dewan, dan itu terpilih Pak Wan Tampil.
tahun 2000. Kalau tak salah saya ya, nanti rekan-rekan yang lain, saudara saya Pak Mustafa, Pak Nizam tak ada nih, Asmirin, Sukri itu yang tahu lah, almarhum Pak Haji Amiruddin. Nah, itu kalau saya tak salah tahun 2021 itu. 2001 itu ketuanya almarhum Pak Haji Amiruddin. Nah, selanjutnya tahun 2005 baru saya, dan seterusnya. Untuk itu bagi para sesepuh Ikarohil yang telah mendahului kita, Pak Haji Amiruddin dan lain, marilah kita sampaikan, hadiahkan umur Al-Quran. Al-Fatihah. Selanjutnya dalam forum pertemuan ini, jadi kembali tadi pada pendirian, kita ke notaris buat aktenya, di situ akte pendiriannya. Inilah salah satu mengumpulkan bahan-bahannya ini sehingga kita nanti dapat didaftarkan di pemerintah daerah melalui Kesbangpol. Jadi resmi organisasi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang saya hormati, karena pada kesempatan ini yang baik ini saya dapat menyampaikan beberapa hal dan saya anggap perlu. Tujuan kita mendirikan organisasi ini, kebetulan klasifikasinya adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi kekeluargaan, organisasi kedaerahan. Daerahnya Rokan Hilir. Jadi tujuan utamanya kan wadah kita, organisasi kita ini kan untuk merajut, memupuk silaturahmi. Inilah wadahnya salah satu antara lain. Ya, apalagi warga Rohil di Duma ini cukup banyak. Mungkin itu nanti secara pelan-pelan datanya bisa diperbaharui kembali nih Pak Ketua Umum atau Sekretaris lah, ya, dapat sehingga kita tahu persis berapa jumlah anggota kita. Jadi sebagai wadah bersilaturahmi, bukan tujuan lain. Nah, untuk itu perlunya kita memupuk silaturahmi ini, merajut silaturahmi ini. Kemudian kesempatan yang terbatas itu, bincang-bincang kemarin dengan Pak Ketua Umum, dengan Sekretaris Pak Tumara. Salah satu sarana kita untuk berkomunikasi ini kan sudah dibantu oleh teknologi, ya, melalui WhatsApp misalnya. Nah, kita sudah ada WhatsApp, WA Group Ikarohil. Nah, ini efektif untuk berkomunikasi, khususnya dalam penyampaian berita, misalnya musibah meninggal dunia. Nah, seperti hari ini Pak ya, nah, kita bisa nanti bertakziah. Ini kan melalui lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Kalau dulu kan pakai undangan pula, pakai khotbah pula. Nah, itulah teknologi. Di samping alat berkomunikasi dan sebagainya, juga pemanfaatan teknologi medsos ini di Android ini, terutama WA Group ini. Nah, ini ada dua hal sisinya, ada yang positif, ada yang negatif. Apapun Pak aspeknya. Nah, tentu kita memilih yang positif, yang bermanfaat, bukan yang negatif. Bisa negatif. Nah, baru-baru ini saya melihat chatting itu dari Pak Ketua Pak Madi. Saya sangat apresiasi itu Pak. Soju, ya, mengingatkan. Nah, boleh kata orang main ya, kata orang enak bercanda berseloh, tapi itu ada koridornya.
Saya sangat apresiasi itu. Ya, saya baca pelan-pelan soju, lembut, mengingatkan betul. Terutama di dalam menggunakan. Alhamdulillah kita punya, sehingga senang kita berkomunikasi. Meninggal dunia, sakit pening, nikah kawin, dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira demikian, mungkin nanti dapat menambahkan masukan atau informasi dari rekan yang lain, Pak Mustafa dan yang lain, mengenai pendiri daripada Ikrohil ini. Saya kira demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi ada beberapa item tadi yang disampaikan oleh ayahanda kita, orang tua kita, Bapak Haji Wapoji. Semoga itu masukan-masukannya, kawan ayahanda mencatat di sini sebagai pertimbangan kami ke depannya. Yang keduanya, kami minta kesediaan lagi dari ayahanda kami, Bapak Haji Mustafa Qadir, bukan tokoh kita juga yang kita sangat kenal di Kota Dumai ini. Alhamdulillah hari ini nampaknya segar. Terima deh, segar ayah hari ini. Alhamdulillah. Baiklah, untuk tidak membanyak kalimat, kami minta kesiapan dari ayahanda kami untuk penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya duduk karena posisi saya pada hari ini ada PKS, persatuan kaki sakit. PKS organisasi politik. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam wadah Ikrohil yang baru, wadah baru, ya. Sudah itu kemudian juga dari beberapa tadi disebutkan IPM namanya itu yang tentunya kita sangat bersyukur dalam silaturahmi dapat berdiskusi tatap muka, memberi saran, solusi dan segala macamnya. Mudah-mudahan Ikrohil ke depan lebih jaya. Salawat dan beri salam kita sampaikan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya hormati, saya banggakan, abang kami dulu sehingga bapak ya, sekarang abang kami Haji Wan Fauzi yang selalu dia menyebut saya itu Hamka. Tapi kalau saya gelar beliau yang malah Waiti. Tapi Pak Abadi tak tahu kita diskusikan. Kemudian yang saya banggakan juga Datuk kita ya, mantan MK ya Pak Adi Dasar. Saya juga pernah bergabung sama beliau, namanya MK juga pas cocok nama saya Mustafa Qadir. Kemudian tadi disebutkan kita sampaikan insyaallah. Kemudian yang saya hormati ketua Ikrohil yang ekonominya juga bagus, sehingga mudah-mudahan ke depan Ikrohil ini didukung oleh orang-orang yang betul-betul ya mau. Persoalan bukan bisa, ada bisa tak mau. Itu yang aku kembangkan, beliau mau. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kemampuan kepada beliau untuk memimpin Ikrohil ke depan ini. Tidak usah lagi Ikrohil perlu jadi perlu toga jangan beringon. Adik kami Pak Haji Usman, kemudian abang kami sama kita juga kembali. Terlalu banyak bersuara samsat, tapi alhamdulillah kami sudah hijrah. Kemudian Pak Henry, adik kami juga, dan Pak Din dan seluruh yang hadir. Yang besar tak saya sebut gelar, yang kecil tak saya sebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang
diberi keberkahan Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik kami yang tergabung dalam Iqrohil ini, saya sangat menyambut baik dan bergembira sekali. Sampai orang bilang ini Pak Ustadz kan hadir, biasa saya hadir. Kenapa? Kita ada tanda tanya. Pertama, saya melihat waktu ikatan KBS dulu, seperti sampai di Pak Haji ini, itu kenapa kita bisa mengarahkan orang ribuan orang? Ketika ada kegiatan keagamaan, kegiatan sosial apa namanya, didata ribuan orang dan setiap kecamatan disiapkan angkutan bus. Beliau ikut ini Pak Saiful ikut juga menyiapkan angkutan sehingga tak muek apa tuh dan apa namanya serbaguna. Ini sebagai apa, kita sebagai cambuk pada hari ini. Kenapa dulu hanya IKBS? IKBS kok bisa menyamai organisasi lain, ya, sehingga kita Iqrohil disegani. Kenapa seperti itu bisa mereka? Itu pimpinan organisasi. Saya adalah bendahara. Padahal kami dulu itu tak ada duit. APBD itu payah Pak ya. APBD itu sangat sedikit sekali. Sampai stres aku memikirkan APBD dulu. Itu minta pusat adalah saya minta berkali setiap minggu masalah. Selalu ada masalah kami berdua. Tapi Allah membantu kita. Mustafa sekarang sudah pakai triliun APBD kita. Itulah yang waktu itu. Dengan sikap kami, walaupun sekda, ya, waktu itu rangkap jadi ketua Iqrohil, ada satu ide yang disampaikan kepada kami, yaitu setiap anggota kita pungut duit 10.000. Kamu tak salah itu, ya kan? Sehingga jalanlah itu. Kita bisa mendatangkan ustaz dari Pekanbaru, kita bisa buat kegiatan silaturahmi atau mengunjungi orang-orang tak mampu di Iqrohil kita. Awal-awal itu. Kalau uang pensiun 10.000 tahu ya dong. Pak Darmawan itu 4 juta lebih pensiun. Kalau kita kaitkan, kami selalu sama Bang Fauzi mengatakan apapun kegiatan kita, apapun pembangunan ataupun yang kita buat kota Padang tak akan bisa. Jangan ditujukan satu saja sama ketua. Kita ini yang punya uang pensiun, apalagi yang budak sawit, ya, pada nama ada sawit ya, walaupun sebatang rambut. Tapi insya Allah kalau mereka ingin, ya, mau, itu konsep mau, ya, membantu Iqrohil, insya Allah Iqrohil orang yang disegani di dalam perekonomian, di dalam politik, dalam sosial atau di dalam agama, pasti kita disegani. Jadi itulah yang ketiga barangkali. Yang ketiga ke depan ini barangkali ada pertemuan berkala. Karena kalau organisasi itu kalau tak dibawa atau tidak rangkul atau tiba-tiba ikut, lama-lama dia bikin susut macam ikut. Malam pertama sebelum tarawih banyak buat sampai ujung-ujungnya ujung lagi kan. Itu jangan seperti itu. Kalau kita organisasi kita adalah dari bawah muncul sampai ke atas besar. Itu harapan saya sebagai penasehat. Saya tidak ingat lagi ya IKBS ya. Tak ingat, yang jelas saya dulu bendahara, datuk bendahara. Sekarang jadi datuk betul. Dan ibu jujur di rumah aja jadi datuk. Itulah konsep kita ke depan ini. Mungkin paham apa maksud saya. Jangan sempat kita lopeh dan mutiara, lopeh dari kegiatan-kegiatan pemerintah, lopeh dari kegiatan sosial,
sampai orang mati pun tak tahu maunya kan, jangan lobek. Itu bagaimana caranya, insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Cari waktu kita bertemu, merencanakan bagi suatu saran pendapat, kira-kira berkala sebulan sekali atau 3 bulan sekali, dikaitkan kegiatan lain, menanyakan setelah ini kita akan anjang sana. Kemana ada orang miskin saya lihat itu terminal di belakang itu orang bagang gitu. Atapnya atap apa namanya plastik. Itu harus jadi kita melihat seperti ini. Jadi itulah gunanya organisasi sosial, organisasi kita bukan politik kan. Nah itulah saran-saran sosial itu kita harus lakukan ya, ada action. Demikian banyak saya harus sedang gurau karena saya harus ke sedang gurau, kalau tidak mau suang enak. Jadi kelompok macam inilah kegembiraan kita ada itu katanya silaturahmi itu memberi keberkahan, disayang malaikat, disenang malaikat, ya panjang umur, berarti ambil bahan Ustaz ya. Itulah mungkin yang kita oleh mungkin saya mohon maaf pada Allah kita memohon perlindungan, pada Allah kita memohon pembinaan, pada Allah kita mohon. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.